Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran TV Pendidikan Kabupaten Pindrang. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah, kalian tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa ikuti aturan protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Hari ini, anak-anakku akan belajar dengan Bapak Alfian, guru IPA UPT SMP Negeri 4 Batulapa, Kabupaten Pindrang. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingatkan, siapkan alat tulis kalian, dan marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kalian akan belajar materi tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian kalor. Yang kedua, kalian mampu menerapkan persamaan kalor untuk menaikkan suhu pada persamaan yang sesuai. Yang ketiga, kalian mampu menentukan kalor dan perubahan wujud. Baik anak-anak, pernahkah kamu membuat kopi untuk ayahmu? Ya, bagus. Apa yang kalian rasakan ketika membuat kopi? Betul sekali. Kalian tentu merasakan ada aroma harum kopi dan juga ada rasa panas pada gelas. Nah, jawaban kalian ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalian perhatikan baik-baik ya. Ketika kopi panas dimasukkan ke dalam sebuah gelas, maka gelas menjadi panas dan kopi panasnya menjadi berkurang. Hal ini karena kalor mengalir dari kopi panas yang bersuhu lebih tinggi ke gelas yang suhunya lebih rendah. Pada peristiwa ini, energi yang dipindahkan berupa panas. Jadi kesimpulannya, kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Satuan kalor adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jadi, jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Jadi ini adalah contoh soal ya. Contoh soalnya itu adalah sebanyak 500 gram air ya. Dipanaskan dari suhu 30 derajat menjadi 80 derajat. Kalor yang dibutuhkan adalah berapa joule ya. Oke, jadi di soalnya itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahuinya itu adalah massa. Massanya itu adalah 500 gram. Oke. 500 gram. Kemudian ada delta T-nya ya. Delta T itu adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu adalah harus suhu yang besar kurang suhu yang kecil.
80 kurang 30, itu jawabannya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian ingat, kalau di soal dia tidak diketahui kalor jenisnya itu adalah C kecil, itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu harus diingat. Jadi kalau di soal tidak ada, ini harus ditulis ya. Oke, rumusnya adalah apa? Q sama dengan M kali C kali delta T. M itu adalah massa, massanya itu apa? Gram. Dan ini adalah kilogram. Jadi kita harus ubah menjadi kilogram saja. 0,5 kilogram kali C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali 50 derajat Celcius. Oke. Jadi kilogram dan kilogram ini kita bisa coret. Jadi harus sama ya. Jadi kalau ini kilogram, ini harus kilogram. Ini derajat Celcius, derajat Celcius. Ini nolnya sama nolnya kita coret. 5 kali 5 itu adalah 25 kali 4200. Ada sisanya Joule, kita tulis Joule. Jawabannya adalah 105.000 Joule jawabannya. Oke. Bisa dipahami? Oke anak-anak hebat, bagaimana cara menentukan kalor untuk perubahan wujud? Agar kalian dapat menjawabnya, simak video berikut ini. Pada tahun 1761, Joseph Black berhasil mengamati fenomena tentang perpindahan kalor. Prinsip bagaimana perpindahan kalor dikenal sebagai asas Black. Perhatikan peristiwa berikut. Air dalam botol yang memiliki temperatur lebih rendah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian, air dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituangkan juga ke dalam gelas. Setelah itu, air yang bertemperatur rendah dan air yang bertemperatur tinggi dicampur dengan cara diaduk. Ketika air yang berbeda temperatur dicampur, maka air akan terasa hangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Ketika dua zat yang berbeda temperatur dicampur atau disentuhkan, maka akan terjadi aliran energi atau perpindahan energi dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Aliran energi atau perpindahan energi ini adalah kalor. Artinya, zat yang bertemperatur tinggi melepaskan kalor, kemudian kalor tersebut diterima oleh zat yang bertemperatur rendah. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan temperatur pada kedua zat tersebut akan sama. Saat kedua temperatur zat sama, maka sudah tidak ada lagi aliran energi atau perpindahan energi yang terjadi. Secara matematis, Q lepas sama dengan minus Q terima. Dengan Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh suatu zat. Sedangkan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Tanda negatif menunjukkan terjadi perpindahan kalor karena kalor meninggalkan zat yang bertemperatur tinggi. Jadi, konsep inilah yang disebut dengan asas Black. Secara rinci, asas Black berbunyi sebagai berikut. Pertama, jika dua buah benda yang berbeda temperatur dicampurkan, maka benda yang bertemperatur tinggi memberi kalor pada benda yang bertemperatur rendah, sehingga temperatur akhirnya sama. Kedua, jumlah kalor yang diserap benda bertemperatur rendah sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda bertemperatur tinggi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah pernah mencampurkan dua jenis air yang suhunya berbeda? Air yang satunya dingin dan air yang satunya panas, sehingga air menjadi hangat, seperti video yang telah kalian lihat tadi. Oke, bagus. Kalian pasti sudah pernah melakukannya ya?
Dari konsep asas Black tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan Q dilepas sama dengan Q diserap. Maksudnya adalah perubahan wujud zat selain karena penyerapan kalor dapat juga karena pelepasan kalor. Agar kalian lebih paham mengenai konsep asas Black, mari kita simak bagian berikut ini. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagian tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagian tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis.
Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda. Gimana? Kalian sudah paham kan tentang perubahan wujud zat? Nah, anak-anak hebat. Berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yaitu joule atau kalori. Yang kedua, konsep asas Black adalah kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap. Dan yang ketiga, perubahan wujud zat dapat disebabkan karena pengaruh kalor, baik berupa penyerapan kalor atau dapat juga karena pelepasan kalor. Oke anak-anak cerdasku di rumah, demikianlah penjelasan Bapak mengenai materi kalor dan perpindahannya. Tetap semangat ya! Semoga dalam pembelajaran IPA hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Beli telur untuk dimakan. Telur dimakan dengan teratur. Besarnya kalor yang dipelurkan tergantung massa, kalor jenis, dan temperatur. Sampai jumpa pada video pembelajaran IPA selanjutnya. Saya Pak Alfian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.